sampaikan sebelum berkata dulu semata, sebelum melangkah dulu selangkah. Tentulah saya mohon maaf beribu kalimat. Andai kata yang saya sampaikan mungkin salah, ada cucu yang kurang sopan, mungkin ada kata yang kurang bagus dilontarkan, saya mohon maaf beribu kalimat. Dari itu hadirin hadirat sekalian, mungkin ada permasalahan desa kita Mandala Indah, khususnya tentang hukum dan hakam. Dari awal kita sudah belajar tentang budaya, resepsi, dan nanti tetap kita lanjutkan dengan hukum dan hakam, karena kita tidak luput dari masalah-masalah yang akan timbul. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui untuk menyidang, di dalam hukum dan hakam, untuk menyidang satu perkara itu harus terpenuhi 5 unsur. Pertama ada lam, lembaga adat Melayu. Kenapa lam? Lam itu adalah acuan. Hukumnya nanti lam itu yang tahu. Kok hukumnya ini, dendanya ini. Hukumnya ini, dendanya ini. Mungkin lam yang tahu. Yang kemudian ada di situ pemangku. Pemangku itu tukang lari, tukang jajuk, tukang ajum anak negeri. Beliau itu yang memandukan masyarakat adat yang ada di situ. Boleh dikatakan raja di dalam persidangan. Yang ketiganya ada alim ulama. Apapun keputusan di dalam sidang itu harus ada acuannya dengan syariat agama. Karena adat bersedi syarat bersedi kita. Alim ulama atau disebut juga pegawai syarat. Yang keempat ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ialah orang yang dipanti di wilayah setempat. Yang kemudian ada dubalang. Dubalang itu adalah prajurit yang akan menyisir siang suatu perkara. Jadi ada 5 unsur. 5 unsur tersebut dinamakan badan lid. Apabila 5 unsur ini sudah terpenuhi, hukum batimbang, tidak memberatkan kiri, tidak memberatkan kanan, sesuai dengan acuan dengan hukum nama hakam yang ada di bumi sepucuk Jambi Singapura. Kita tidak akan bersentuhan dengan hukum nasional. Kita tidak akan bersentuhan dengan hukum nasional. Tapi apabila perlu diketahui, juga dan tidak pemangku umum, apabila terjadi sidang perkara diselesaikan hanya di datuk pemangku. Contoh salah satu kasus anak wanita dengan bujang gadis umpamanya terjadi perbuatan salah, langsung kita denda 5 juta, dibayar sama mereka, lalu mereka melapor ke polisi pemerasan. Itu kita kan penuh. Kenapa tidak mencukupi 5 unsur badan lid? Jadi banyak kasus-kasus yang seperti ini yang datang ke saya, baik dari pelaku atau mungkin keluarga dari pelaku. Bukan 1-2 kali yang datang dari saya macam-macam untuk bahkan. Dan saya bilang, kalau hal seperti ini, kalau diajukan mungkin tutup menutup di kemudian hari, sama dengan naku ayat dalam ulang. Kita naku menemukan ke dewi. Memang suara pun jadi semarak. Semua orang tahu keburukan itu. Walaupun yang menyidang kena sanksi, tapi kita juga lah yang menanggung akibatnya. Jadi saya sarankan untuk yang mengadu sama saya, pelaku ini, sudahlah, ikhlaskan, berbuat baiklah ke depan. Anggaplah ini suatu cobaan. Itu yang saya sarankan. Banyak juga yang merasa keberatan. Kenapa Datuk? Kami kok tidak disebutkan acuannya dari mana? Kok bisa kami dikenakan kambing, itu kami dikenakan ayam, duit sekian? Acuannya mana? Apa undang-undangnya yang dihadir?
Semua itu ada aturan dari pemerintah, dari anggota lembaga adat provinsi. Kalau kita masing-masing menetapkan, akhirnya nanti kembali kita dewe. Baiklah, mungkin mereka hari ini dia tidak ngadu, dia tidak ngapa-ngapa, dibayar selesai. Khawatir di kemudian hari terjadi hal yang seperti itu, kita selaku datang pemangku malu juga. Sampai dipanggil ke polisi, sampai dipanggil-panggil, apalagi sempat dikurung. Anggapan masyarakat yang kita burung sekali. Itulah. Jadi ke depannya untuk hal-hal yang memasuki dalam hal-hal perkara harus kita selesaikan secara cermat, kepala dingin. Satu pemangku, apabila terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di lapangan, jangan langsung main tangan, jangan langsung main kaki. Cepet tangan, cepet kaki, ringan tangan, jangan dilakukan. Apapun pahitnya, tetaplah kita tahan. Biarlah nanti ada penyelesaian. Kita kalau sudah selaku datuk di anggota lembaga adat, kata-kata kita didengarkan orang. Semua perbuatan kita dicontoh oleh orang banyak. Karena adat berseni syarat. Orang sudah masuk di adat, orang meyakini kalau dia itu adalah syarat. Syarat berseni kita bukan. Orang sudah masuk dalam adat, orang meyakini ini orang syarat yang paham tentang aturan-aturan agama. Karena pedomannya kita bukan Al-Quran dan hadis. Itulah namanya titian tre tangguh batu. Lantak dan tidak goyah. Kita jangan goyah dengan gunjang gajing di luar, tetap tegak di tengah. Setiap menentukan keputusan hukum dan bahkan. Yang kemudian datuk-datuk melalui sikap kita kalau sudah jadi datuk, jadi panutan oleh masyarakat banyak, jangan lagi kita pakai celana pendek lalu lalang kemana-mana. Ini masalah adat. Kenapa di dalam adat itu adalah akhlak. Jangan lagi kita ngomong basing. Teriak di jalan, oh yuk nanti ke tangan nih kau. Nah itu jangan lagi. Sudah itu, datuk-datuk, sebentar lagi 17 Agustus. 17 Agustus ini banyak berbagai macam perlombaan. Kalau datuk ketua lembaga adat pakai celana pendek lari dalam karung. Apa kata orang nengok? Yang kemudian ada perlombaan domino, song. Walaupun itu perlombaan, jangan puluh kita panitia ya. Apalagi pemainnya. Karena kita sudah jadi datuk, jadi contoh oleh masyarakat banyak, jadi panutan. Kalau kita sudah main domino, main song, anak tua di bawah nyabu dia. Guru kencing tegak, murid kencing lari. Nah, itu ada perlombaan-perlombaan yang tidak mencontohkan untuk masyarakat. Nah, kita janganlah melakukan mereka. Kemudian ada masyarakat pesta Agustus dengan minum-minuman, mabuk-mabuan, jangan perlu terdekat. Dekat be jangan, apalagi kita. Kenapa kita sebagai datuk? Jangan telanjang dado, jangan telanjang kaki, jangan telanjang kepala. Artinya jago sikap, jago pakaian. Itulah.